Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jejak semuanya, jumpa lagi bersama kami. Di kesempatan kali ini kita berada di desa Malusetasi, tepatnya di dusun Macope. Dan hari ini kita bakal melakukan penelusuran sebuah lokasi masjid pertama yang ada di Kota Bone. Katanya inilah masjid yang pertama. Jadi kita juga penasaran seperti apa sih lokasi masjid pertama itu. Jadi jangan pada kemana-mana, terus ikuti perjalanan kita kali ini di desa Malusetasi. Let's go. Sekarang kita melalui persawahan mengarah ke utara untuk menuju ke lokasi. Kurang lebih 7 km dari pusat kecamatan Sibuluwe, mengarah ke timur. Dan tadi kita sempat melalui jembatan gantung untuk masuk ke wilayah ini. Makadai ya komate ka kuni masih lama ka sebagai imam atau agak biasa korbangan betana ya makade alena kalin di betana matandi yaro imangi ka batani mandi sami ko batan sena desa yaro alien dia ke tu jalankan yaro saleng di tanah boni ya pasalo ko dawana telah pasti kue senang rona salo ko dawana si kue anu dikai ko makni talekana betana lekana di kaya bawa dalik kaya mako kue di dulu di mau di rempas ada toki dapi sawali Onrajekana rek onroye alekana betana alekana rek kalita hira iya pai mako kita sengi dah sengi malekana perhatian na asas sebelum mula nama alekana iya oh semua lekanan iya mako kemalekana yun ardi terlay kampo malekana iya sahabat semuanya, kita sudah berada di lokasi. Jadi lokasi masjidnya dulu itu di sini. Di satu kebun ini adalah lokasi masjid. Dan memang di sini tanahnya tinggi dibanding yang di samping itu. Di sini batu-batunya masih ada, batu pondasinya. Ini menurut masyarakat di sini, warga katanya ini batu pondasi. Dulunya di sini jelas batunya memang sih kelihatan masih tersusun rapi batunya ya. Oh jadi ini pinggirannya, di sana agak lebih turun, mungkin ini di luar daripada masjid. Dan sekarang kita posisinya berdiri di dalam masjid. Ini batunya masih tersusun, ini batu pondasi dari kedua. Lokasinya itu tepat berada di pinggir sungai, sahabat ya. Kita bisa lihat sungainya cukup luas. Dan di sini terdapat beberapa makam, ya. Sini ada banyak makam, termasuk makam-makam bayi, sahabat ya. Di sini terdapat beberapa makam. Ini masih makam tua, sahabat ya. Masih kelihatan dari batu nisannya, masih menggunakan batu alam. Menurut informasi yang kami dapatkan, katanya dulunya sampai di sana, namun gara-gara banjir terkikis sedikit demi sedikit
akhirnya semakin bergeser kemari sahabat ya tanahnya. Dan katanya banyak makam di bawah sana yang jatuh gara-gara longsor sahabat. Dan inilah makam beliau yang sudah direnovasi dan sudah diberikan nisan yang modern. Di situ ada namanya P.K. Tahir. Oh, tertutup A-nya. Oh, itu maksudnya peta kali Tahirah. Ya. Ya. Seperti itu sahabat ya. Entah yang di sampingnya ini makam siapa. Namun katanya ada makam juga di seberang sungai sana namanya Tosalama. Entah apa hubungan beliau dengan yang di seberang sana. Namun kita tidak bisa melihatnya karena di seberang sana banyak tumbuhan rumbia. Jadi sedikit informasi buat sahabat semuanya. Namanya di sini, tempat ini namanya Sikue. Jadi itulah makam beliau yang warna putih sahabat ya. Jadi inilah lokasi masjid. Memang di sini kita agak lebih rendah dibanding di lokasi masjid. Lebih tinggi sahabat. Dan sesuai dengan konon katanya sesuai dengan pesan beliau meminta untuk dimakamkan di dalam masjid. Jadi makanya beliau dimakamkan di lokasi masjid tersebut. Katanya kaligrafi masjid tua ini masih ada disimpan di Dusun Macope, Desa Maluse Tasik. Ondron biasa pertama ya dan lah pemagi di plece. Kalau biasa di meloni madu nih. Madu nih di. Mabiri biasa karo. Ya nama ton kalau loni madu. Loni madu na palicen di koy. Oh jadi biasa di cadi saloi puang anu na kuburuna. Iya. Ye barana pa. Kay koy mono ka pa. Barana parimi tujuh na parimi na ondron na imangi korono di dalam ki. Mimberae. Ye. Ya mimbra. Mimberana masjid. Jadi pelicen ya anu bago lah dia aku nya sana tulanan kamu. Ya kebutuhan na. Bulu biasa deh, ya biasa pelicen. Oh jadi di pelecek, di pemangkal lecek. Ya Ya untuk jam biasa. Jadi sahabat semuanya, inilah makam beliau, yaitu seorang habaib utusan Hadratul Maut, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al Habib Muhammad Tahir. kayak pelicen asup madu kan situ. Oh jadi dia anu di jam ada. Oh tapi anu di jam biasa di plece ko Kan intan ko. fatin to karon ndo pon fatir. Pona.
Oh, keturunan mereka cerita. Ya, ada maka si kurai kecamatan yang kau di Patiro. Iya. Deh, Iya. Nona. Iya. Setelah biasa di toh kelipatin pernah prosesnya itu proses. Oh, jadi setelah biasa mereka pun dan mereka dipatin bro. Jadi kena mereka Nasro Jaman nih ceritanya. Iya, Nasro Jaman, Oh, Nasro Nasro Jaman. Jaman nih ceritanya. Biasa nuna badi arun tuh dia ke butu bawah. Di pulung ke butu. Oh, di bulu mau kebutuhan Ini cerita. mana matabu. Oh, sampai di dokumenter mereka ceritanya Iya, kaca. dia di pulung Oh, di bana bulu apa di badu. anu. Oh. Atau pol. Tapi apa alena boleh mana alena tu alena. Kau jai kau bro dia ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah yang saya tahu tentang Masjid Tua Sikue. Jadi Masjid Tua Sikue ini awalnya menurut yang saya baca, yang pernah saya dengarkan, bahwa dia ini didirikan pada tahun 1675 Masehi. Ya, kemudian yang pernah merintis di sana, menjadi imam di sana adalah Wakalita Hira. Itu gelar yang diberikan di sini yang dikenal oleh orang di Patiro. Adapun nama lengkap beliau adalah Al Habib Muhammad Tahir. Dia ini berasal dari Yaman. Nah, awalnya dia ini belajar di Mekah. Nah, setelah belajar sekitar 18 tahun, dia diutus untuk melaksanakan syiar Islam di daerah Patiro, atau tepatnya di Masjid Tua Sikue. Nah, kakek beliau adalah seorang penasihat kerajaan yang bergelar Said Yusuf. Ya, jadi dia adalah salah satu penasihat kerajaan di masa pemerintahan Raja Bone ke-16. Oke, selanjutnya bahwasanya di Wakalita Hira ini berwasiat ketika meninggal dia ingin dimakamkan di masjid yaitu Sikue itu bersama dengan khatibnya yang bernama Kakek Nongke. Ya, jadi nama khatibnya adalah Kakek Nongke yang dimakamkan di situ juga di masjid Sikue. Jadi makam yang berada di sampingnya itu adalah makam Ya, Kakek Nongke. kakeknya. Nah, kebetulan Kakek Nongke dengan makam Wakalita Hira ini sudah dipindahkan karena dia sudah abrasi ya. Jadi sudah jatuh ke sungai karena abrasi. Ininya dia dipindahkan di belakang. Oh, jadi karena pengikisan air sungai Iya, ini pengikisan air akhirnya longsor ya. Iya. Menurut kemarin cucunya juga di Patiro, dia itu hampir 3 malam berturut-turut dia mimpi bahwasanya supaya dipindahkan, karena katanya kalau tidak dipindahkan nanti kuburannya itu akan hanyut. Oh, jadi beliau memberikan wangsit ke cucunya Iya, melalui mimpi. tapi itu berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Ternyata setelah dicari ya, hampir putus asa. Yang tadi di situ yang kita temani tadi situ itu yang salah satu yang mengangkat ya. Karena dia sudah putus asa karena tidak menemukan. Ternyata kuburannya itu ada di di dasar, hampir di dasar sungai itu, yang di tebing itu. Oh, begitu. Iya. Dan yang anunya masih utuh. Masih utuh Tulang tulang. masih utuh. Artinya dia tulangnya sudah tulangnya masih ada ya, masih ada semua masih ada bagian-bagian anggota tubuh. Cuma ketika dia dipegang sudah rapuh. Ya. Jadi dari tulang-tulang inilah yang dikumpulkan Ya, kemudian dipindahkan ke ya sekitar arealnya juga, itu areal masjid juga. Tapi agak jauh dari pinggirnya. Agak jauh dari pinggir. Banyak saya lihat makam-makam di situ. Itu makam siapa itu? Kebetulan di situ menurut penuturan orang tua di situ dulu adalah Kampungnya. Ya, kampung. Oh, kampung Sikue Ya, ini. kampung Sikue. Oh. Kampung Sikue. Ya, setelah setelah lama ditinggalkan, mungkin karena adanya perang mungkin pada waktu itu. Ya, kayak adanya gerilya itu yang DITI. Oh, di masa setelah Indonesia Ya, merdeka. setelah Indonesia merdeka, ya,
pada pemberontakan DITI itu kan semuanya mengungsi. Ya, mengungsi, kemudian setelah aman kembali ya tidak ditempati lagi, akhirnya ya, terbengkalai di situ tempatnya, tidak terpelihara lagi. Akhirnya jadi kayak hutan-hutan begitu ya. Jadikan kebun oleh warga. Itu saya lihat tadi karena tidak banyak di situ batu-batunya, sebagian batu-batunya itu dikemanakan? Waktu kecil, waktu saya kecil sana itu hampir dada kita, dada orang-orang dewasa sekarang dulu itu. Tapi mungkin karena banjir atau karena pelapukan batu itu mungkin ya runtuh. Jadi tanah ya? Ya jadi tanah. Awalnya itu tinggi. Ya waktu saya kecil itu saya sering main ke sana. Ya kadang bersiara, ikut sama orang tua, ikut sama keluarga. Saya dapat itu ya, dinding itu agak tinggi, artinya berkurang 1 meter lebih kah. Kalau kita ini ada hubungannya tidak dengan beliau? Iya, menurut orang tua bahwasanya Fakali Tahir ini punya anak yang namanya Fatombo. Ya, jadi Fatombo dia hampir sama dengan nama bapaknya itu Fakali Tahir, dia bernama juga Muhammad Tahir. Nah, Muhammad Tahir ini beristrikan orang di Fatombo ini beristrikan orang di sini. Nah, itu orang di sini berarti itu yang keturunan yang ada di sini, termasuk saya. Jadi kita dari garis keturunan itu. Iya. Dari dari penuturan orang tua. Iya. Katanya bahwa kita istrinya Pak Tombong adalah nenek, artinya nenek. Oh, nenek kita. Silsilahnya dari Silsilahnya situ. Oke, sahabat semuanya. Kita sudah melihat lokasinya, menelusuri lokasi masjid, katanya masjid pertama di Kota Bone. Inilah lokasinya, yaitu berada di Sikue, di Dusun Macope, Desa Malusetasi, Kecamatan Sibulue, ya, Kabupaten Bone, sahabat. Sahabat semuanya, mudah-mudahan di konten kita kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya di rumah. Dan mohon maaf bila ada salah kata, terus ikuti konten-konten kami selanjutnya di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.